Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yumna Maufirah dari PGMI Unit C semester 4. Jadi dengan adanya video ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang makalahnya berjudul Keterampilan Mental, Personal, Sosial, Motorik, dan Intelektual dalam IPS. Yang pertama yaitu akan saya jelaskan, keterampilan ialah pola kegiatan yang bertujuan yang memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi. Yang dipelajari dapat disimpulkan bahwa keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, cepat, dan tepat. Keterampilan ada beberapa macam, yaitu yang pertama keterampilan mental, yang kedua keterampilan personal, yang ketiga keterampilan sosial, yang keempat keterampilan motorik, dan yang terakhir keterampilan intelektual. Yang pertama keterampilan mental. Keterampilan mental itu merupakan sebuah pendekatan edukatif di mana kemampuan mental dipandang sebagai suatu hal yang bisa dipelajari. Keterampilan mental juga bisa disebut psikologis atau psikologi. Pendidikan yang artinya adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraiannya dan penelitian lebih menekankan pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah. Keterampilan mental seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana yang dimaksud faktor internal merupakan kepribadian kondisi fisik, perkembangan dan kematangan kondisi fisik. Jadi keterampilan mental itu juga termasuk kepercayaan dalam diri kita. Seperti apa sih kegunaan keterampilan mental dalam IPS ini? Dengan mental itu kita mampu bersosialisasi dengan teman, dengan tetangga. Kita berani mengungkapkan pendapat ataupun kita berani bertanggung jawab. Itu yang dimaksud juga keterampilan mental. Nah, selanjutnya yaitu ada keterampilan personal. Apa sih keterampilan personal itu? Keterampilan personal ialah kemampuan kepribadian yang dimiliki setiap individu. Contohnya, kemampuan motorik ataupun fisik, rasa percaya diri, dan memiliki motivasi yang tinggi dalam mempelajari sesuatu. Karena orang yang memiliki keterampilan personal ini dapat berkomunikasi dengan siapapun itu dengan mudah. Jadi hanya itu saja yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Alfiana Mauliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Mauliza. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu keterampilan sosial. Keterampilan sosial merupakan kemampuan untuk melakukan interaksi sosial baik secara verbal maupun non-verbal dan pola pikir yang positif. Keterampilan sosial itu juga banyak macam-macamnya. Di antaranya yaitu pertama, keterampilan dasar untuk berinteraksi. Maksudnya itu berusaha untuk saling mengenal dan menjalin hubungan akrab, ada kontak mata dan berbagi informasi. Kedua, keterampilan komunikasi, yang dimana keterampilan komunikasi ini mengungkapkan pendapat, mendengar dan berbicara secara bergiliran, melembutkan suara atau tidak membentak, meyakinkan orang untuk dapat mengumumkakan pendapat. Yang ketiga, keterampilan membangun kelompok atau bekerja sama, mengakomodasikan pendapat orang, bekerja sama, saling menolong, saling memperhatikan, dan saling menghargai. Yang terakhir yaitu keterampilan menyelesaikan masalah, yaitu kita dapat mengendalikan diri, taat terhadap kesepakatan, mencari jalan keluar, dan berdiskusi. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan motorik. Keterampilan motorik merupakan suatu keterampilan dalam melakukan atau melaksanakan action yang menunjukkan suatu susunan keterampilan yang tinggi dalam arti perbuatan yang dimiliki siswa secara spesifik, lancar, dan efisien, seperti menyetir mobil, naik sepeda. Ciri-ciri keterampilan motorik dalam teori perkembangan anak, keterampilan motorik berkoordinasi dengan otak sehingga sangat mempengaruhi kognitif atau berpikir.
Contohnya, apabila mereka tampil menggambar, menggunting, ataupun menempel, maka gerakan-gerakan halus ini nantinya akan membantu anak lebih mudah belajar menulis. Anak-anak SD yang kaku memegang pensil dan tulisannya tak beraturan merupakan akibat kemampuan motorik halusnya tidak terlatih dengan baik sejak kecil. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual merupakan keterampilan atau kecerdasan seseorang dalam berpikir. Keterampilan intelektual memiliki ragam macamnya. Yang pertama yaitu belajar tanda-tanda atau sinyal learning, yang dimana merupakan kegiatan belajar yang paling sederhana sebab hanya melibatkan penggunaan keterampilan atau penguasaan akan tanda-tanda. Yang kedua, belajar hubungan stimulus respon atau stimulus response learning, yang dimana adalah kegiatan belajar yang berbentuk menjalin hubungan antara suatu rangsangan dengan respon atau jawaban. Belajar stimulus respon bervariasi dari yang paling sederhana seperti mengikuti perintah dan larangan guru sampai dengan yang lebih sukar atau kompleks seperti menjawab pertanyaan atau memecahkan suatu masalah yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, belajar menguasai rangkaian hal atau chaining learning, yang dimana suatu perbuatan atau kegiatan berisi suatu rangkaian kegiatan. Umpamanya belajar menjalankan sebuah mesin jahit berisi rangkaian kegiatan, memasukkan benang, menyetel kedudukan jarum, meletakkan kain, dan memutar roda pemutar. Yang keempat, belajar hubungan verbal atau verbal association learning, dimulai dengan mengenal hubungan antara sebuah benda dengan namanya, kemudian hubungan antara nama dengan nama lain, nama dengan konsep, akhirnya hubungan antara konsep dengan konsep. Dan yang terakhir, belajar membedakan atau discrimination learning, sebenarnya berisi pengenalan ciri-ciri atau sifat-sifat sesuatu. Apabila benda seseorang memiliki ciri-ciri atau sifat sama, maka dikelompokkan sebagai sama atau satu kelompok. Mungkin hanya ini penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.